tidak menggaji orang selama setahun 3 bulan. Berarti kan kalau 12 bulan tambah 3 bulan, 15 bulan tanpa gaji, alangkah kejam kita dengan mereka. Karena apa? Undang-undang ASN melarang membayar mereka. Ini kan harus dicari terobosan hukumnya agar pemerintah daerah tetap bisa membayar melalui barang dan jasa. Ini harus dipikirkan bersama ini, jangan kita mundur-mundur jadwalnya. Ada orang yang hampir berapa? 1 juta orang ini nanti nggak dibayar selama 15 bulan ke depan. Nah ini kalau 1 juta orang semuanya berdoa dengan kita, sial kita nih Bu. Jangan sampai kita, ini ada Pak Kiai di belakang, jangan sampai kita didoain jelek oleh 1 juta orang. Rekan-rekan dari Menpan RB, Kepala BKN, Prof. Judan, dan rekan-rekan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Intinya adalah bagaimana rekrutmen yang kita lakukan, ASN baik CPNS maupun ASN di tahun 2024 dan 2025 ini kan kita memberikan pemerataan dan pemberian kesempatan kerja pada masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan kerja. Terutama tentunya kepada para yang kita anggap tenaga kerja non-ASN yang selama ini menjadi beban kita. Beban dalam arti memberikan kepastian apakah mereka akan meneruskan atau sesuai dengan Undang-Undang 2023 mereka diberhentikan semua. Masalah ini kan kita sudah tahu dari tahun 2005. Saya sudah mengikuti permasalahan ini tahun 2005. Yang jelas, yang penting kita harus berikan adalah kepastian. Kepastian kapan yang sudah tes, dinyatakan lulus, ini akan diangkat. Kalau tadi Pak Zudan mengatakan akan diundur, jangan sampai lama-lama. Kemudian juga dipastikan bagi yang tenaga kerja non-ASN agar bisa dibayar oleh APBD saat ini. Karena banyak daerah yang tidak menganggarkan atau menganggarkannya di dalam belanja administrasi umum tapi tidak di belanja barang dan jasa. Ini harus dikoordinasikan Bu Rini dengan Mendagri agar mengeluarkan surat agar bisa dibayarkan mereka. Kalau Ibu Rini dan Pak Zudan lambat mengeluarkan ini, tentunya otomatis mereka akan tambah lama nggak digaji. Ini aja udah masuk bulan ketiga nggak digaji, udah mulai ribut Pak. Apalagi nanti kalau bukan bulan Juni, bulan Juli, malah Agustus baru keluar. Nah ini kan tambah akan menimbulkan masalah. Udah masalah tadi yang nggak lulus masih ribut, nasib kami bagaimana minta masuk formasi tahap 2, sampai hari ini belum ada kepastian, ini nggak digaji juga. Nah ini mohon nanti tolong dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri agar tidak menjadi masalah yang ke depan. Kemudian ya jangan sampai Pak Zudan, ini efisiensi anggaran membuat kita menjadi ragu dan menyetop menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak kita selesaikan, masalah ini akan berlarut-larut, tambah susah, dan Bu Rini juga nanti bingung mau nyusun. Yang namanya manajemen talenta di Republik ini seperti apa, nggak akan selesai-selesai, karena masih sibuk oleh urusan tenaga kerja non-ASN ini. Jadi harus, jangan gara-gara efisiensi kita tidak selesai. Kalau perlu Bu Rini dan Pak Zudan nangis dengan Bu Menteri Keuangan ini. Saya setuju dan dukung, rekan-rekan yang lain juga pasti dukung. Yang pasti tadi, kepastian diangkatnya, termasuk juga yang tidak lulus tadi, yang paruh waktu juga mereka juga butuh kepastian waktu untuk diangkat. Dan ini ada permohonan dari mereka, kalau bisa, kalau dibuka kembali formasi baru, tolong diselesaikan dulu yang paruh waktu ini. Artinya diberikan kesempatan pada mereka bertarung kembali dengan formasi yang ada antar mereka. Jangan nanti dimasukkan dengan yang fresh graduate yang baru lulus ikut bertarung lagi. Ini menjadi semakin tidak mungkin bagi mereka yang paruh waktu nanti menjadi penuh waktu. Ini permohonan dan banyaknya aspirasi yang masuk ke kami. Kemudian ini yang penting Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari BKN terutama yang menyelenggarakan CAT, Pak Zudan dan kawan-kawan, mohon agar transparansi menjadi hal yang diutamakan. Kita jangan sampai nanti ada orang mengatakan, saya lulus kok saya nggak diangkat. Walaupun semuanya bisa diaudit oleh sistem. Tapi kadang-kadang kan ini menjadi isu-isu dan opini di masyarakat. Tolong kita jaga agar transparansi akan memberikan kepastian dan keadilan dalam penerimaan ASN baik CPNS maupun P3K penuh waktu. Ini sangat saya minta tolong ini Pak Zudan. Kemudian yang terakhir, tugas
Bu Rini dan kawan-kawan di Menpan RB, Pak Zudan, nanti juga dengan Mendagri, kita harus memastikan bahwa para kepala daerah yang baru saja dilantik oleh Pak Presiden ini tidak membuat akal-akalan menerima tenaga baru. Karena ini nanti akan berulang lagi. 5 tahun lagi, ribut lagi kita. Yang ini belum selesai 100%, udah muncul lagi masalah baru. Nah ini gimana caranya, apa kalau perlu, di undang-undang ASN kita revisi, dan kita tambahkan pasal yang memberatkan, sehingga menjadi hal yang mengikat. Ini kalau perlu. Artinya ini nanti menjadi open discussion kita semua, apa yang bisa kita lakukan agar ini tidak menjadi masalah. Kalaupun ada pengangkatan, itu harus natural dan semua melalui formasi yang dikeluarkan oleh BKN, agar kita bisa mengatur ke depan dengan lebih baik, dan tentunya yang sudah diangkat, ya diangkat kalau kita nambah yang baru lagi, yang lama aja belum kita bisa jamin kesejahteraannya, apalagi yang baru. Nah ini kan juga harus kita pikirkan, karena mereka juga manusia seperti kita semua, yang tentunya butuh kepastian dan kesejahteraan. Mungkin ini saja pimpinan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Guru. Ini